والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من كوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada pemirsa Majelis Duros yang dirahmati Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, semoga kita selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa selalu kepada Allah. Pada hari ini kita akan bertanya kepada guru kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Taufik, seputar permasalahan tentang fikih yang kita memang di Majelis Duros ini kita membahas tentang perbandingan 4 mazhab yang mutabar. Sebelumnya kita sudah banyak mengenal tentang profil guru kita bersama Kiai Haji Taufik, bahwa beliau adalah mantan sekretaris Dewan Fatwa Al-Wasliyah se-Indonesia periode 2010 sampai 2015, dan beliau juga termasuk dalam Dewan Fatwa MUI Pusat 2010 sampai 2015, betul ya? Dan sekarang saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Fatwa Al-Wasliyah seluruh Indonesia periode 2015 dan sampai dengan 2020. Dan kebetulan beliau juga termasuk dalam sebagai mursyid kita atau imam mursyid Majelis Duros yang Islam yang selalu membimbing kita semua. Pada jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dan bimbingan yang akan dilakukan oleh beliau. Assalamualaikum Ustaz. Banyak pertanyaan Ustaz yang bertanya datang ke majelis kita mengenai tentang wabah COVID ini yang berimbas kepada. Tapi saya beberapa hal yang saya rangkum saja, tidak kita sebutkan satu persatu. Pertanyaan pertama, Ustaz, Pak Kiai, sekarang banyak terjadi PHK massal yang terjadi di negara kita dan kesulitan ekonomi imbas dari wabah Wuhan COVID-19. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi hal ini? Berdiam diri, menerima takdir, atau tetap berusaha semaksimal mungkin? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah qadar dan qadar Allah itu? Yang ketiga, menurut segi pandangan Pak Kiai sebagai seorang ulama, apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi dalam wabah Wuhan COVID-19? Suatu bala atau cobaan untuk keimanan kita? Mohon pencerahannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi memang kita di awal tahun ini khususnya Indonesia. Jadi kalau COVID-19 mungkin dari 2019 sudah muncul di Wuhan, China. Ini merupakan musibah besar dalam perjalanan sejarah dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah ini banyak sekali hikmah yang perlu kita petik. Lantas kalau kita langsung saja, sebagaimana pertanyaan pertama tadi,
imbas daripada virus ini, khususnya di Indonesia, banyak terjadi PHK di berbagai macam bentuk usaha, dari perusahaan besar sampai perusahaan yang paling kecil, bahkan dari orang-orang yang sangat sederhana, dikatakan orang miskin, usahanya pun ada yang mandek sebab musibah ini. Lantas bagaimana kita menghadapi cobaan ini? Apakah kita harus menerima takdir, berdiam diri, atau kita harus berusaha? Kalau takdir memang harus kita terima. Ini perlu diketahui. Bukan berarti kita menerima takdir kita itu berputus asa. Ini perlu diketahui. Menerima takdir itu artinya kita ketika Allah takdirkan apa saja, apakah takdir kita miskin, takdir kita sakit, takdir kita kaya, takdir kita sehat, senang, dan sebagainya, di sini kita harus mampu merubahnya. Jadi takdir itu bukan kita menyerahkan diri pasrah berputus asa, tapi takdir itu adalah kita harus bertawakal kepada Allah. Idza azalta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam, berusaha. Setelah berusaha ternyata kita ditimpa musibah seperti ini, maka tawakal kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Musibah yang ditimpakan Allah pada tahun 2019 sampai 2020, bahkan sekarang ini di dunia terus berkembang. Walaupun kemarin terakhir di samping berkembangnya orang yang kena timpa musibah, tapi juga yang disembuhkan hampir jutaan setelah diteliti oleh Badan WHO. Ada perkembangan penyembuhan yang sangat luar biasa. 24 April kemarin jutaan orang di seluruh dunia. Namun belum ada prediksi untuk virus ini apakah berakhirnya kapan atau sampai kapan kita terhindar dari sini. Jadi kalau untuk persepsi dari segi keagamaan, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah in kuntum mu'minin. Jangan kamu pernah berputus asa terhadap rahmat Allah jika kamu orang beriman. Jadi sebagaimana vlog video yang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak menjabarkan musibah seperti wabah, bahkan taun yang terjadi di dalam sejarah umat Islam itu sudah pernah terjadi. Artinya kita bisa mengambil pelajaran, dan terjadinya musibah ini bukan hanya kepada orang-orang yang Allah murkai, tapi juga kepada orang-orang yang Allah cintai. Di sini kita harus bisa mengambil pelajaran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Idza sami'tum al-ta'una bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kamu mendengar ta'un atau wabah di suatu negeri, jangan kamu masuk negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala yakhruju minha. Apabila kamu ternyata di dalam negeri itu telah terjadi virus wabah yang menyerang umat manusia, sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, maka kamu jangan keluar dari negeri itu. Jadi mengulang kita sedikit supaya kita bisa mengambil akhlak budi pekerti para orang-orang soleh ketika mereka ditimpa musibah dahulu. Jadi kita katakan sejarah Ta'un Umwas yang terjadi pada tahun 18 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menelan korban umat Islam lebih kurang 25 sampai 30 ribu orang, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang mulia, sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang mulia.
Jadi dari sinilah kita berkaca. Bahkan tahun-tahun musibah-musibah yang berikutnya menimpa dalam perjalanan sejarah Islam itu musibahnya. Jadi disinilah kita harus bisa mengamati, mengambil hikmah bahwasanya kita tidak boleh pernah berputus asa. Di antaranya musibah itu Allah turunkan. Kalau Allah sudah melakukan wattaqu fitnatan alladziina aamanu minkum wa khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kamu kata Allah ketika aku timpakan azab, aku timpakan musibah di dunia ini bukan hanya kepada orang-orang yang dibenci Allah, tapi juga bisa mengenai orang-orang yang saleh. Sesungguhnya azab Allah itu sangat cepat. Jadi dengan adanya peristiwa yang kita alami di Indonesia, khususnya di dunia pada umumnya, maka kita khususnya di Indonesia, hampir 270 juta penduduk di Indonesia, banyak yang ekonomi lemah, orang miskin, orang fakirnya sangat berdampak luar biasa terhadap musibah ini. Apalagi khususnya di Jakarta sudah diberlakukan PSBB, artinya sangat ketat sekali, tidak diperbolehkan kita keluar rumah, berkendaraan pun ada syaratnya, bahkan bekerja pun sudah tidak dibenarkan lagi di kantor. Dan ini dampaknya adalah orang-orang yang lemah. Maka kita harus bisa memahami takdir ini dengan sabar, dengan ikhlas, dengan syukur. Syukur artinya apa? Bagi kita yang masih sehat, masih Allah berikan nikmat umur dan nikmat iman. Nikmat iman, nikmat umur ini harus kita pergunakan untuk kita muhasabah diri, untuk memperbaiki diri kita yang lebih baik lagi. Meskipun tekanan kita banyak, ketika kita ingin memperbaiki diri, ekonomi kita corak maut, fitnah berdatangan. Jadi virus wabah ini bukan hanya sekedar ekonomi yang dihantamnya, bukan sekedar kita tidak bisa beraktivitas, tapi juga menimbulkan fitnah yang paling besar, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Baik fitnah itu sesama kita, sesama tetangga, sesama pemerintah dan sebagainya. Di sinilah letak kesabaran kita. Jadi bagaimana kita rasa syukur? Kenapa dikatakan syukur ada musibah? Karena Allah sebutkan wa ma asabakum musibatun wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Tak ada sedikit musibah yang menimpa dirimu, kata Allah, kalau engkau sabar. Meskipun musibah itu disebabkan dirimu, itu akan menghapuskan dosa-dosamu yang banyak. Wa ma, di dalam ayat ini disebutkan wa ma asabakum fil ardi wa la fi anfusikum fi kitabin min qabli an nabraha. Sesungguhnya musibah yang Allah timpakan ke dunia ini dan kepada dirimu itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika indallahi yasir. Bagi Allah mudah. Nikai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar supaya kamu jangan pernah berputus asa terhadap musibah, fitnah apa saja telah menimpa dirimu, dan jangan sampai engkau juga melampaui batas gembira ketika kamu Allah berikan nikmat. Contoh seperti sekarang ini, berapa banyak orang-orang kaya yang diberikan nikmat ketika lockdown atau kita katakan PSBB yang semua orang tidak boleh keluar. Orang-orang kaya menikmati kekayaannya di rumah. Pagi sore siang malam mereka menikmati kekayaannya, sementara orang miskin makin terpuruk, bahkan mereka sangat menderita, menangis, meneteskan air mata darah sekali. Sementara orang-orang kaya di sini kata Allah, wala taqrabu bima atakum. Ketika engkau mendapatkan nikmat kekayaan, berbagi zakat, berbagi sedekah kepada sesama agar kamu bisa mengetahui letak kesyukuran engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada
Jadi itu dia ya. Jadi orang-orang yang di PHK dalam orang berputus asa, kepahitan sebesar apapun ini pasti Allah jamin. Allah jamin dunia akhirat. Tapi dengan syarat kita harus sabar. Apa kata Allah? Makan yazunnu alla yansurullah alla yansurullah. Man kana yazunnu la yansurullah. Man kana yazunnu la yansurullah fid dunya wal akhirah. Falyamdud ila as-samaa thumma yaqta falyanzur hal yulhibanna kayduhu ma yulhib. Jadi kata Allah, ini teguran kepada umat manusia khususnya orang beriman. Kalau kamu menyangka, barang siapa mereka yang menyangka Allah tidak akan pernah menolong perkara dunia dan perkara akhirat, silahkan engkau gantung lehermu ke langit. Bayangkan Allah kiaskan sampai ke langit. Kemudian kamu putus tali yang kamu gantung leher kamu ke langit. Kemudian kamu lihat apakah berputus asaanmu itu hilang? Tidak. Sampai Allah kiaskan ke langit sana. Begitu tingginya padahal tidak akan pernah manusia bisa sampai ke langit. Itu menunjukkan Allah sangat benci kepada umat manusia khususnya orang beriman yang berputus asa. Jadi nggak boleh kita berputus asa. Nabi Yusuf pernah mengatakan, Allah abadikan dalam Al-Quran ketika keluarganya menderita kelaparan sampai menjemput makanan pokok dari Syam ke Mesir. Begitu letihnya ketika itu paceklik. Apa kata Nabi Yusuf? Wa qala la tathriba 'alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Apa kata Nabi Yusuf? Allah abadikan dalam Al-Quran, wahai saudaraku, jangan kamu pernah berkeluh kesah. Aku tahu penderitaanmu bagaimana pahitnya orang tuamu yang kamu tinggalkan dengan kelaparan, kamu menjemput makanan pokok sampai ke Mesir. Betapa pedihnya, betapa pedih. Percaya, seberat apapun cobaan yang kau alami, Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Allah akan tinggikan derajat. Nah itu dia ya. Jadi itu diantaranya takdir itu bukan kita berdiam diri. Kita teruskan pertanyaan yang berikutnya, perbedaan takdir dengan apakah qada dan qadar Allah itu bagi? Apa yang dikatakan qada dengan takdir? Qada dan qadar ini adalah rukun iman di dalam Islam. Jadi rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan takdir. Jadi kalau kita simpulkan, qada itu adalah hukum ketetapan yang diberikan Allah yang tak bisa diubah. Di antaranya apa? Siang dan malam itu tak bisa diubah. Apa bisa kita berdoa ya Allah ya Tuhan, jangan jadikan malam untukku? Tak bisa. Walau seluruh dunia, kita seluruh dunia berdoa kepada Allah ya Tuhan, kalau bisa jangan ada siang di dunia ini ya Tuhan. Begitu juga kita berdoa kepada Allah ya Allah ya Tuhan, jangan matikan aku ya Allah selamanya. Tak bisa. Inilah qada Allah. Apakah itu termasuk sunnahullah? Pada itu termasuk sunnahullah, termasuk hukum objektifnya Allah gitu. Seperti terjadinya siang dan malam atau sebagai tentang kematian itu apakah sudah sunnahullah seperti itu? Jadi ada sunnatullah, ada sunnatul kauniyah. Memang sunnah alam. Jadi di dalam dunia ini kan sebagaimana tadi kita belum membahas panjang lebar. Jadi qada dan qadar ini sunnatullah, ada juga sunnatul kauniyah. Takdir itu sunnatul kauniyah. Artinya kalau sunnatullah yang telah Allah tetapkan tak bisa berubah. Contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dalla 'ala mautihi illa dabbatul ta'kulu min sya'ata falamma kharra sujada falamma kharra tabayyana lil-jinn an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Ketika Allah qada, tetapkan qada, ketika kami berikan qada,
sampai layak memakan tongkatnya. Padahal makhluk ketika jatuh baru terkejut jin terkejut, Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya qada Allah, para jin itu tidak tahu akan qada Allah. Ketetapan hukum yang telah Allah tetapkan tidak tahu. Seandainya mereka tahu qada Allah, tahu perkara yang lain, maka tak mungkin mereka para bangsa jin mayoritas Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam, dalam neraka yang sangat pedih. Artinya bangsa jin tidak ada perkara yang lain. Jadi jangan sampai kita menjadikan jin itu khadam kita untuk kita jadikan benteng diri kita supaya kita bisa mengetahui hati orang, bisa kita menjadi orang yang hebat, mendikat supranatural, menjadi dukun dan sebagainya. Di sini Allah menentang hal itu. Itu dia. Kemudian qadar, takdir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Innahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, seandainya luaskan rezeki kepada umat manusia, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh, pasti mereka akan membangkang jadi orang jahat. Jadi kalau Allah kayakan kita semua, manusia yang Allah senangkan semua, mereka akan menjadi makhluk yang paling membangkang di dunia. Allah sesungguhnya Allah mengetahui seluruh apa yang diberitakan. Artinya Allah maha memberitakan perkara-perkara yang kecil yang pernah kita lakukan. Jadi artinya kenapa Allah berikan kita tantangan, cobaan, miskin, kaya dan sebagainya? Allah jawab dalam Al-Quran juga, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma Jadi kata Allah, apakah kamu mau membagi-bagi ahum yaksimuna rahmata rabbik? Apakah kamu mau membagi-bagi rahmat? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami sengaja pecah-pecah, kami sengaja bagi-bagi rezeki orang itu. Kata Allah, ada yang raja, ada yang menteri, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang kuat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek. Itu apa? Ahum yaksimuna rahmata, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum ini wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Artinya apa? Itu semua supaya kalian saling ketergantungan. Orang kaya juga bergantung kepada orang miskin supaya mereka bisa membantu pekerjaan mereka. Orang miskin juga dibantu oleh orang kaya agar bisa orang miskin mendapatkan haknya, agar bisa menghidupi dirinya. Orang yang sakit bisa diobati oleh orang yang sehat. Presiden bisa mengatur umatnya. Begitu juga umatnya bisa bermanfaat untuk mengelola bangsanya, tanahnya, negerinya dan sebagainya. Ini saling membantu. Jadi takdir di sini bisa berubah. Kita miskin, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sekarang miskin, kayakan aku ya Tuhan, supaya aku bisa selalu mendekatkan diri kepadamu dari sebab kaya. Insya Allah Allah kaya. Jadi kalau dengan takdir, jadi musibah ini kita katakan Wuhan virus corona COVID ini yang menimpa seluruh dunia ini bisa qada, bisa takdir. Qada artinya sudah Allah timpakan, tidak bisa lagi kita mengingkari. Itu qada Allah. Kemudian qada Allah yang ditimpa, yang meninggal itu sudah qada Allah. Tapi bagi orang yang sudah kena tapi belum meninggal dunia itu masih takdir. Dia masih bisa berusaha. Kita yang sehat juga dalam menghadapi musibah ini, ketika kita sehat seperti ini, kita takdir Allah berlaku sama kita. Kita harus berusaha. Jadi physical distancing, ya, social distancing dan sebagainya. Artinya kita mengikuti protokol yang diberlakukan oleh pemerintah, oleh dunia. Kita harus cuci tangan. Kita tidak mengadakan perkumpulan-perkumpulan bersifat sosial, budaya, keagamaan dan sebagainya. Namun musibah ini jangan sampai kita melampaui batas. Jadi ini merupakan qada juga takdir. Jadi kalau sudah kenal sama kita dan sampai kita meninggal dunia adalah qada Allah. Kemudian qada dan takdir Allah ini berbeda juga. Allah berikan kepada manusia
Sebagaimana ada pertanyaannya, bagaimana apakah musibah ini azab atau cobaan bagi manusia? Allah sebutkan dalam Al-Quran, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Apa sama dengan orang yang fasik, orang-orang yang tak berakidah dengan orang yang beriman? Tak sama, kata Tuhan. Jadi barang siapa yang sabar, barang siapa yang dia ditimpa musibah, sama ada yang dia sebab musibah dia sehat tapi nggak bisa mencari rezeki, dia di PHK atau dia tersakit, semoga Allah sembuhkan, atau dia meninggal dunia, maka kita tidak bisa, apabila dia orang saleh, kita tidak boleh menuduh dia itu asal. Itu sudah dijamin Allah. Kalau mereka meninggal dunia, mereka disebut dengan syuhada, orang yang mati syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Ada syahid dunia, mereka yang perang di dalam Allah, jihad di dalam Allah. Kalau syahid akhirat banyak, seperti orang meninggal tabrakan, ditabrak mobil, tabrakan, kecelakaan, tenggelam, yang dia meninggal karena wabah, yang dia meninggal karena timpa rumah, pohon, gempa, yang dia meninggal karena melahirkan seorang wanita yang soleha, yang dia meninggal karena sakit perut. Itu diantara adalah orang-orang yang meninggal mati syahid akhirat, termasuk orang saleh. Jadi orang yang beriman sekali, gak usah kan orang yang tak berakidah. Orang yang beriman sekali, kalau dia tidak salat, kaya tidak mengeluarkan zakat, kalau kena musibah, apa saja musibahnya, bukan hanya corona, musibah yang paling kecil itu azab bagi dirinya. Itu azab bagi dirinya. Makanya segera bertaubat, sehingga dengan adanya bertaubat, ketika kita berbuat maksiat ditimpakan Allah musibah, taubat kita itu akan bisa menghapus segala kesalahan kita. Jadi qada dan ketetapan yang diberikan Allah yang tak bisa diubah, sementara qadar takdir itu bisa berubah. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan doa itu bisa berubah takdir. Jadi kalau yang orangnya sakit bisa ditakdirkan dengan doanya, dengan dia berusaha berobat dan sebagainya bisa sembuh. Yang miskin bisa kaya dengan usaha dan dengan doanya. Jadi nggak bisa takdir kita berdiam diri, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, bikulli darajatun mimma 'amila. Tinggi rendahnya derajat manusia itu tergantung usahanya. Kalau dia sudah di PHK, dia berputus asa. Ini kadang-kadang dia tidak berputus asa karena dia di PHK. Yang sedihnya dia mencari usaha yang halal. Itu jadi kita khawatirkan yang sangat berbahaya, yang tidak boleh malah menjerumus dirinya dalam lembah maksiat. Jadi dengan adanya qada dan takdir ini, kita harus sabar, kita harus bisa mensyukurinya, kita harus ikhlas. Karena kemudian manusia itu adalah Allah sebutkan khairul khattarin, sebagai orang yang saleh al-tawwab, orang yang dia mau tobat. Orang yang mau tobat itu adalah orang yang terbaik. Banyak orang yang saleh, bersedekah, berzakat, tapi dia tidak pernah merasa salah, tidak pernah dia mau tobat terhadap perbuatan salahnya. Itu akan menggugurkan amal ibadah. Jadi orang yang baik itu bukan berarti orang yang selalu melakukan kebaikan. Bukan itu semata-mata, tapi adalah orang yang selalu merasa dirinya salah, sehingga amal ibadah dia akan bersih dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Kita ulang, sebaliknya ada orang melakukan kebaikan tapi dia tidak pernah merasa dirinya ada salah, ini akan menghapuskan pahala-pahala kebaikannya. Tapi dari segi lagi, ada orang sudah nggak pernah sholat, nggak pernah berzakat, nggak pernah sedekah, selalu berbuat maksiat, merasa dirinya tak pernah berbuat salah. Pertanyaan yang ketiga, menurut segi pandang Pak Kiai sebagai seorang ulama, apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi dalam wabah umat COVID-19 ini? Suatu balaka atau cobaan untuk keimanan kita? Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang tak berakidah, ini adalah bala, azab. Untuk orang Islam ini adalah cobaan, teguran. Bahkan untuk orang beriman yang tidak saleh, yang rukun Islamnya tidak dilaksanakan. Apa di antara rukun Islam yang jarang dilaksanakan? Sholat 5 waktu.
orang kaya yang berzakat, orang yang tidak mau haji. Tapi kalau haji umroh ini orang yang fasik paling banyak sukanya, paling banyak. Jadi makanya di dalam Al-Quran yang sering Allah sebut adalah sholat dengan zakat. Itu dia. Jadi kalau ucap syahadat itu enggak dalam artian semua orang beriman insya Allah sudah bersyahadat. Jadi rukun Islam, sholat dan zakat ini jangan sampai ditinggalkan. Itu dia. Jadi untuk orang yang tak berakidah ini adalah azab. Kalau dalam Al-Quran disebut bala, bala itu adalah jangan kalau bahasa lain, bahasa Indonesia bala itu ada konotasi negatif. Kalau dalam Al-Quran tidak, bala itu ada balaan hasan. Contoh, ketika Imam Ali menggantikan Rasulullah, ketika Rasulullah mau dibunuh, ternyata Imam Ali selamat. Itu disebut balaan hasan. Begitu juga kita naik motor, sudah ditabrak oleh mobil segala macam, ternyata kita selamat. Itu balaan hasan. Jadi bala itu dua. Kalau untuk orang yang tak berakidah atau orang yang beriman tapi dia tidak menjalankan rukun Islamnya, rukun imannya, ini azab. Itu dia. Ini adalah azab dan teguran. Dan kita harus bisa selalu untuk membersihkan diri, bermujahadah. Pertama mujahadah takwa, mujahadah istiqomah. Mujahadah takwa apa? Dari yang paling kecil. Kita terus berusaha untuk tidak mengotori hati kita, hasad, iri, dengki, ghibah, apa saja. Jadi mujahadah takwa itu apa? Kita terus melaksanakan kewajiban, jangan tinggalkan perkara-perkara yang sunnah. Dari yang kecil terus meningkat terus. Gak mampu paling tinggi, ya sudah. Mujahadah istiqomah. Makanya di dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadul a'mali ila Allah wa iqan. Ibadah yang paling Allah cintai kata Rasulullah ada kan? Ibadah yang dicintai kata Allah dalam hadis qudsi ini, dia kontinu meskipun sedikit. Yang istiqomah. Jangan sampai kita hari ini kita 5.000 kali berzikir, besok tak pernah zikir lagi. Jangan sampai kita mengatakan saya tobat, besok sholat 1 bulan, bulan kedua sudah tak sholat. Kemarin kita tahajud nggak pernah tinggal, bulan ini gara-gara kena PHK nggak pernah tahajud lagi. Jadi nggak boleh. Kemudian itu dia ya. Jadi mujahadah istiqomah, mujahadah takwa. Terus kita membersihkan. Karena begini, kalau kita tidak punya mujahadah itu adalah apa? Kesungguhan yang kuat kita korbankan, waktu kita, harta kita, bahkan nyawa kita korbankan semata-mata untuk karena Allah. Bagaimana kita bisa membersihkan hati sampai kita berkorban di jalan Allah? Ini kan kita enggak. Kalau kita sudah menderita, baru kita ingat Allah. Ketika Allah berikan kita kesenangan, kita bakhil. Allah sebut dalam Al-Quran, orang bakhil pelit. Lebih banyak dia mengeluarkan uangnya untuk perkara dunianya ketimbang perkara akhiratnya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qum ansallallahu kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansar ila Allah qala hawariyun man ansarullah fa ana ta'ala min bani Israil wa kafara ta'ifatan fa'ayyana alladziina amanu ala amri fasawahirin. Kenapa Allah suruh orang beriman mengikutnya ansar Allah? Siapa ansar Allah? Pengikut Nabi Isa. Begitu Nabi Isa kata dalam sebuah riwayat 16 orang, dalam sebuah riwayat mengatakan 9 orang. Apa yang dilakukan oleh ansar penolong-penolong Nabi Isa, murid-murid Nabi Isa? Mereka berani berkorban nyawa, harta, diri mereka, kehidupan mereka untuk menolong Nabi Isa, untuk menolong agama Allah. Jadi memang kita dibandingkan dengan para sahabat-sahabat dulu, kita sangat jauh keimanan kita. Sebuah contoh di dalam kitab hadis Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan yang bersumber daripada Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Abu Talha Al-Ansari pernah salat di sebuah lembah di kawasan Madinah. Ladang miliknya yang begitu luas. Ketika salat, datang seekor burung menghampirinya. Burung itu indah dan cantik. Ketika dia salat, dia hilang khusyuknya karena memandang seekor burung yang cantik.
Setelah lama dia memandang burung di dalam sholatnya, dia pun terkejut, oh, aku dalam sholat. Akhirnya dia lupa, apakah sholatnya 4 rakaat atau 3. Akhirnya dia sempurnakan sholatnya. Ya Allah, dia mengatakan, laqad asabatni ma li hadha fitnah. Ini telah harta yang memiliki menyebabkan menimpa musibah ini dan menyebabkan menjadi fitnah bagi diriku sampai aku lupa gara-gara seekor burung yang hinggap di tanah ini. Dia menyesal. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah. Dia ceritakan, ya Rasulullah, aku tadi sholat di tanahku yang cantik, yang indah, yang luas. Ada seekor burung, aku sholat gara-gara burung yang cantik itu, aku sampai lupa sholat, ya Rasulullah. Sekarang huwa sadaqah, tanah itu, ya Rasulullah, aku hadiahkan untukmu. Fata'hu haitsu syi'ta, silahkan kau gunakan itu apa saja. Pertama, bayangkan begitulah imannya, kekuatan iman, begitulah besarnya keimanan para sahabat. Hanya gara-gara tidak khusyuk sholat, dia sedekahkan tanahnya kepada Rasulullah. Kemudian di dalam hadis berikutnya Imam Malik meriwayatkan, bersumber juga daripada Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Ketika itu ada seorang laki-laki dari Madinah. Dia melihat kebunnya yang luas yang lagi panen. Buah-buah kurmanya sudah berkeluaran bertengger begitu harum-harum. Dia sholat, di tengah sholatnya dia pandang buah-buahan kurma yang matang, yang rampung, yang bermacam-macam begitu indah sampai dia lalai. Dia ketika sadar, ya Allah, aku lupa 4 rakaat atau 3 rakaat aku sholat asar ini. Akhirnya laqad asabatni ma hadha fitnah, ini jadi musibah hartaku ini. Akhirnya apa? Kebetulan Khalifah Utsman bin Affan datang Khalifah Utsman bin Affan, diceritakannya, ya Khalifah, aku tadi sholat di kebunku yang begitu indah, berbuah, lagi panen buah sebanyak-banyak, aku sholat, aku lupa. Apa kata sahabat kita kepada Utsman, wahai Khalifah, ambillah kebunku ini beserta seisinya, silahkan kamu mau apakan. Akhirnya dijual oleh Utsman bin Affan 50 alfan, 5.000 atau 5.000 dinar, atau dalam hadis tidak disebut 5.000 apa, sehingga tanah itu disebut khamsin dalam sejarah. Ini adalah contoh-contoh keimanan para sahabat. Jadi para sahabat dulu banyak yang miskin, bahkan Allah berikan dalam Al-Quran lebih dari 500 orang yang kaya dari miskin. Mereka hidup sangat luar biasa, sangat sederhana, bahkan yang ada yang tidak makan dan sebagainya. Jadi mereka tidak berputus asa, bahkan mereka mulia. Mereka namanya dikenang sampai sekarang. Jadi itulah yang disebut dengan diantara zuhud. Jangan sampai kita gara-gara dunia kita lupa akhirat kita. Jangan gara-gara dunia kita berputus asa. Jangan berbuat maksiat. Oke, itu dia. Satu lagi Pak. Sekarang seperti yang Pak Kiai tadi bilang, wabah ini itu sudah menjadikan fitnahnya kemana-mana, berbagai macam fitnah yang terjadi, termasuk masalah penolakan jenazah pasien COVID-19 di berbagai daerah. Dari segi perspektif Islam itu bagaimana yang begini mengenai penolakan jenazah pasien COVID-19 ini? Jadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya inilah dia musibah ini selalu kita ulang-ulang, bukan hanya sekedar kematian yang merenggut nyawa kita yang kita takuti sehari-hari, tapi juga orang yang telah meninggal dunia pun menjadi fitnah. Gara-gara COVID-19 ini, virus Wuhan ini, jenazah sampai ditakuti oleh masyarakat, dan masyarakat menolaknya dengan segala cara, menolak dengan cara halus, bahkan menolak dengan cara kasar. Ini tidak boleh terjadi. Ini akan Allah laknat. Allah akan melaknat orang yang menyakiti mayit. Allah akan melaknat dunia akhirat dan dosa yang besar. Jadi Rasulullah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathrul 'azbil mayyit kakathri fi hayati fil. Banyak hadis-hadis seperti ini. Dalam hadis sahih Allah Rasulullah katakan,
memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulang manusia hidup. Sampai-sampai Rasulullah juga melarang kita melangkahi kuburan, padahal itu mayat sudah di dalam kubur, dilangkah. Kalau engkau langkahi sama kita melangkahi orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup saja kita langkahi, kita dibilang kalau bahasa Betawi sombong, tidak berakhlak, tidak berbudi, kita meremehkan orang. Begitu juga kita memecahkan tulangnya. Bayangkan tulang mayit saja harus kita muliakan. Apalagi ada jenazah yang mau dikuburkan dengan alasan kita takut, kita lempar, kita usir, ini Allah laknat dunia akhirat. Udah, jangan sampai. Bagaimana kalau kita yang mengusir? Jadi kalau kita mengusir mayit yang dengan alasan mereka kena musibah COVID corona ini, sama arti kita mengusir dia ketika dia hidup. Sama artinya kita mengusir. Coba kita bayangkan kalau diri kita, anak kita, istri kita, orang tua kita diusir hidup-hidup dari kampung kita, bagaimana perasaannya? Alangkah sedih. Ini pelanggaran hak asasi manusia paling besar. Bahkan di dalam agama ini sudah melanggar. Makanya disebut fardu kifayah. Maka satu kampung itu akan memikul dosa. Apalagi pemerintah kita sudah membuat protap. Semua mayat yang meninggal sebab COVID ini, itu kan sudah ada protap, sudah ada SOP-nya, sudah ada syarat-syarat mereka yang tidak mungkin bisa menyebarkan lagi virusnya. Maka ini kalau yang lalu sudah kita himbau kepada pemerintah, dan pemerintah telah meyakinkan kepada masyarakat, semua jenazah yang sudah terindikasi COVID virus ini semuanya adalah sudah dijamin steril, ditutup dengan plastik, dimasukkan peti, disemprot disinfektan, dan semuanya itu sudah ada aturan-aturan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Sedangkan pemerintah tidak bertanggung jawab saja untuk menjamin sterilnya itu jenazah. Kita yang masih hidup, kalau itu adalah rakyat kita, masyarakat kita, orang kampung kita, kita yang wajib mengusir. Kenapa kita usir? Namun tidak cuma maaf, ini sangat memilukan dan memalukan. Di Eropa, di China itu komunis. Mereka tak mengakui Tuhan. Walaupun mereka ada yang mengakui Tuhan, tapi bukan agama samawi. Kita katakanlah Hindunya, Buddha, mereka sendiri tidak pernah jenazah COVID diusir, dan pemerintahnya langsung turun tangan. Begitu juga di Italia, begitu juga di Jerman, di seluruh negara Eropa, di Amerika. Kenapa kita main umat Islam melakukan tindakan seperti yang ceroboh, seperti memalukan? Apalagi kita terkenal Islam terbesar di dunia. Kenapa kita tidak bisa menyadari kebodohan ini? Jadi kalau kita mengharapkan masyarakat supaya jangan melakukan ini kembali, ternyata terjadi, sanksinya pemerintah wajib menindak siapa orang yang menghadapnya, meskipun satu kampung. Seandainya satu kampung yang melarang jenazah itu masuk di kampungnya, satu kampung itu diberi pidana, wajib hukumnya. Kalau nggak, pemerintah berdosa. Itu dia. Jadi jangan main-main terhadap fardu kifayah ini, tidak boleh. Itu saja. Oke, kepada pemirsa jemaah Majelis Syuro yang dirahmati Allah, demikian tausiah dan bimbingan dari guru kita bersama Kiai Haji Hafid. Semoga di lain waktu dan lain kesempatan kita akan membahas kembali, dan kebetulan sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, dan kita tetap akan melakukan siaran dengan tema dan topik seputar bulan suci Ramadan dan sebagainya. Insya Allah. Oke, kita kembali untuk terakhir next sesi terakhir, kesimpulan dari pembahasan kita saat ini. Jadi kita harus tetap terima dengan takdir Allah, tetapi kita tetap juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha keluar dari semua ini, dan kita juga harus tetap istiqomah sebagai kaum muslimin. Kalau menurut Pak kesimpulannya sebagai apa? Ya, kita simpulkan ya. Jadi kita simpulkan ini adalah qada dan takdir Allah. Kalau qada, kita sudah tak perlu usaha. Apa itu? Apabila sudah mati, nggak perlu kita berusaha sebagai bulan.
Iya. Kalau sudah takdir Allah, ternyata kita sakit, nauzubillah. Ditakdirkan Allah gara-gara musibah ini kita di PHK, gara-gara musibah ini kita ditakdirkan Allah rezekinya makin berkurang. Ditakdirkan Allah kita tidak bisa berjemaah, tidak bisa berkumpul dan sebagainya. Kita harus sabar dan terus berusaha mengikuti aturan-aturan pemerintah, mengikuti tausiah-tausiah ulama. Jangan sampai kita dari musibah ini melampaui batas. Meskipun ada anjuran pemerintah, karena musibah ini seluruh dunia. Di negara Indonesia sendiri pun menangani musibahnya tentang aturan-aturan tidak baku, tidak kompak satu titik. Artinya dia karena pemerintah saja, pemerintah daerah berbeda aturannya, pemerintah pusat berbeda aturannya. Sehingga disinilah para ulama banyak cara pandangnya berbenturan dengan pemerintah. Karena pemerintah sama pemerintah sendiri itu berbeda pendapat, berbeda cara menanganinya. Di antara provinsi juga ada terjadi perbedaan. Jadi jangan sampai kita melampaui batas. Apa melampaui batas? Gara-gara musibah ini kita nggak punya adab dengan orang tua, nggak punya adab dengan tetangga, nggak punya adab dengan guru kita. Udah. Jadi kalau sekarang ini ada hikmahnya. Kalau pemerintah sekarang turun tangan langsung berani melarang untuk beribadah di masjid-masjid, mushola dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau Allah angkat nanti corona musibah ini, kalau bisa pejabat-pejabat pemerintahan tingkat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden harus berani juga menghimbau masyarakat, mengikuti majelis ilmu, mengikuti sholat berjamaah. Udah, yang lebih sedih pemerintah kita dari tingkat yang paling kecil berani terang-terangan melarang orang sholat berjamaah. Itu bagus, baik. Tapi tempat-tempat WTS pelacuran masih banyak yang buka. Semua contoh di tempat yang mulia ini, di musola kita ini, tidak jauh dari lebih kurang 1 kilometer. Itu sudah berapa tahun berdiri di situ. Kenapa nggak pernah ditongkrongi lurahnya? Tapi gara-gara COVID yang kita cukup himbau dengan lisan, mereka berani datang satu kopi untuk melarang kita melaksanakan kegiatan di sini, padahal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Tempat pelacuran mereka biarkan di situ. Pasar yang setiap hari mereka manusia ke pasar lebih parah daripada orang bikin kegiatan di masyarakat. Tapi suara mereka lebih kencang, lebih keras melarang orang berbuat ibadah ketimbang berbuat maksiat. Inilah yang sampai melampaui batas. Memang tugas mereka untuk menghimbau masyarakat jangan berbuat baik. Tapi hati-hati. Ketika tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak wajar didiamkan, pura-pura tidak tahu, Allah akan timpakan nasib kita kepada diri kita, kepada pemimpin-pemimpin kita yang tidak adil. Hati-hati, kata Rasulullah. Lan tanal syafa'ati rajulani lan tanal syafa'ati. Ada 2 orang yang tidak akan pernah mendapat syafaat oleh Rasulullah. Pertama, imamun zalimun rasul wa akhar qal fi timarikum min. Ulama yang keras, yang tidak pernah mau ada toleransi, menganggap dirinya benar, semuanya kafir, hanya dia yang masuk surga. Itu ulama tidak akan pernah mendapat syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, pemimpin dari tingkat RT, RW, lurah, camat, gubernur, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden dan sebagainya, tidak akan pernah mendapat syafaat kalau dia zalim, bersemena-mena, zalim dan bersemena-mena. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita semua cepat keluar dari musibah ini. Ini adalah teguran bagi kita agar kita terus untuk memuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita untuk yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita ada musibah ini kita bertindak, berpikir melampaui batas sampai keluar daripada etika akhlak adab kita kepada guru kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Coba yang terakhir. Kemarin saya dikirimi tulisan dari orang lain tentang masalah pembatasan besar-besaran ini. Ada masyarakat sebahagian gang-gangnya itu di portal. Ini sangat menyedihkan. Ternyata
tukang air harus memikul, tukang sayur harus berjalan kaki mengantarnya, orang yang menjadi apa lewat itu nggak bisa. Sementara itu jalan umum, ini haram hukumnya. Jadi saya mohon maaf kalau memang ada jemaah saya, jemaah kita di sini melakukan itu, ya sebaiknya jangan dilakukan. Berapa banyak orang terhalang gara-gara kita, maka kita akan memikul dosanya. Karena itu bukan hak kita. Kita boleh menutup pakai portal kalau itu jalan kita. Selagi itu jalan umat, jalan masyarakat. Man sakko ada ummati sakko qawaid. Hadis sahih. Barang siapa yang memecah belah, mempersulit, menyusahkan, menyakiti umatku, kata Allah, Allah akan pecahkannya. Allah akan menyulitkan hidupnya. Allah akan mempersulit hidupnya. Nauzubillah sama nauzubillah. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah angkat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yasawfiru illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasawfiru illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'alu bihi al-umrah wa ta'kharibu bihi al-qurab wa tuqadda bihi al-awa'id wa tunalu bihi al-rawa'id wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli laqatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liakhiratina wa limu'allimina wa limasyayikhina wa lijadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi fihi ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan, angkatkanlah musibah virus corona, virus Wuhan ini ya Allah dari diri kami, keluarga kami, warga kami, kampung kami, negeri kami, negara kami maupun di dunia ini, khususnya umat Islam dan umat Islam pada umumnya ya Allah, dan seluruh umat manusia pada umumnya ya Allah, agar kami sadar dengan musibah ini ya Allah, kami bisa selalu takarub kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari musibah ini ya Allah. Kami tidak memiliki adab, kami tidak memiliki akhlak, kami melampaui batas sesama kami ya Allah, sesama kami umat Islam, sesama kami ya Allah, saudara kami, sekampung kami, sekeluarga kami ya Allah. Jadikanlah musibah ini untuk kami selalu sabar, untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu ikhlas ya Allah. Jadikanlah musibah ini ya Allah sebagaimana Rasul mengatakan di kulli musibah musibah ini ya Allah, tahu pada wabah ya Allah adalah syahadat, kesaksian ikut di muslim kepada seluruh umat Islam. Semoga kami ini adalah orang-orang yang menjadikan saksi dengan musibah ini. Kami taat kepada ulama ya Allah, kami taat kepada pemerintahmu yang saleh ya Allah, kami taat kepada aturan-aturan yang membawa kemaslahatan agamamu ya Allah dan negeri kami maupun negara kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami ya Allah menjadi orang-orang yang saleh, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tinggikan derajat kami ya Allah, tinggikan derajat anak dan keturunan kami ya Allah dengan derajat yang sebaik-baiknya yang Engkau ridhoi ya Allah. Litakuna kalimatullahi ya dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.